Saudara, kita lanjutkan lagi mempelajari Quan Zen, Quan yang membuat orang Jepang itu sangat dalam kebiasaan makan itu sangat efisien. Misalnya dalam makanan itu dibuat supaya tidak bercacaran, itu dibuat sushi itu ya, satu dibungkus kecil yang samplokan aja itu, kandungan gizinya sudah dihitung, dan kebiasaan ketika kalau dia makan sabu-sabu itu semua direbus, dimakan sayur dulu yang dari kesehatan itu bagus, lalu makan nasinya belakangan. Ketika semua sayurnya sudah habis, lalu mangkok nasinya itu dimasukkan ke dalam kuali atau tempat dia memasak tadi itu. Nah, saat itulah maka nasi itu bercampur dengan gizi yang sangat kental ada di dalam sisa rebusan sayur dan daging-daging itu kan. Nah, ini semua ada latar belakang dari pengaruh Zen itu. Ceritanya begini. Satu malam kepala asrama itu sendiri, panglima itu sendiri menyelidiki diam-diam untuk melihat apa yang dikerjakan, apa yang terjadi di asrama dan apa yang dikerjakan oleh si pimpinan asrama itu toh. Dia diam dengan langkah menyelinap gitu. Dia lihat kamarnya kepala asrama itu kok masih ada lampu. Dan ketika dia intip dari celah pintunya, si kepala asrama itu sedang makan itu. Aduh, dia kaget juga ini. Padahal menurut peraturan biara Buddhism itu orang hanya boleh makan 2 kali sehari, pagi sampai siang. Setelah itu tidak boleh makan lagi sampai besoknya toh. Sialan ini, kita ketipu memilih pimpinan asrama yang gendong nasi. Nah, dia marah, didobrak pintunya dan dia maki-maki itu. Besok pagi disuruh pulang. Nah, kepala asrama itu dengan tenang mendengarkan semua. Setelah puas itu dia mengatakan, "Yang mulia, boleh saya cerita sedikit ya?" "Oke, silakan." Ya, semua anak-anak di sini ini nakalnya minta ampun. Makan itu ngambil seenak-enaknya aja, lalu yang dimakan sedikit disisakan di piring begitu aja, tinggal begitu aja. Kan itu sayang sekali kan. Nasi yang ditumbuh jauh sekali entah dari mana, dikerjakan oleh petani, diangkat sampai ke sini, dijadikan makanan itu disia-siakan begini. Jadi ya saya udah peringatkan berkali-kali tapi nggak mempan itu. Karena itu saya kumpulkan makanan itu, saya jadikan makan di malam hari. Dan saya tidak makan siang. Sebagai gantinya makan siang itu saya ambil di malam hari. Dan memakan sisa-sisa makanan yang dibuang oleh
anak-anak di asrama ini. Wah, panglimanya langsung keluar, ya, terus lari besoknya saat diumumkan semua keluarga asrama termasuk bapak dan ibunya harus kumpul, ada apel besar itu. Pada saat itu diceritakan pengalaman tadi itu bahwa mulai sekarang kalau ada sampai terulang lagi makanan yang disia-siakan itu, kamu semua akan saya hukum berat itu. Bukan hanya anaknya saja, tapi bapak dan ibunya juga harus ikut. Karena anak itu hasil juga daripada kebiasaan yang ada di rumah. No? Nah, dari situlah muncul orang-orang Jepang itu yang ya sangat bisa memanfaatkan itu seperlunya aja. Ya, jangan berlebihan. Nah, ini membuat mereka itu di dalam industri misalnya garment, ya, kalau dia memotong kain yang akan dijahit itu dibuat sedemikian rupa sehingga sisanya hanya sedikit mungkin itu. Beda dengan yang tanpa tradisi ini ya. Jadi waste-nya menjadi serampangan aja sehingga waste-nya itu harganya nilainya itu besar. Sehingga akibatnya barang yang dia produksi itu tidak bisa bersaing di pasaran. Sedang barang-barang dari Jepang itu kemudian kualitasnya meningkat, kualitasnya dibikin semakin tinggi dengan zero defect, dan cost-nya dibuat semakin turun dengan mengatur demikian efisien sehingga waste-nya menjadi semakin kecil itu. Ya. Nah, yang begini ini seharusnya terjadi, bisa dikerjakan di negara kita kan? Ya, oke. Mudah-mudahan KOAN ini bisa bermanfaat.